Sekarang saya ingin memperkenalkan 4 narasumber yang telah kami undang di acara kali ini. Narasumber pertama adalah Mas Paul Sugianto, Chief Strategy Officer dari Bluebird. Mas Paul ini memiliki karir yang saya bilang sangat impresif. Beliau pernah bekerja selama 11 tahun di Airbus, mulai dari area riset, desain, IT, sampai manajemen. Kalau bapak-bapak semua, bapak ibu semua naik pesawat Airbus A320, A380, nah Mas Paul ini salah satu orang yang terlibat dalam pembuatan pesawat tersebut. Setelah di Airbus, Mas Paul ini sempat bekerja di McKinsey, lembaga riset, lembaga konsultasi McKinsey, dengan tugas mengembalikan kinerja perusahaan yang hampir bangkrut. Jadi Mas Paul keliling dunia untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Namun di tahun 2017, Mas Paul memutuskan untuk pulang ke Indonesia, dan kini menjabat sebagai Chief Strategy Officer dengan tugas utama membuat strategi transformasi digital di Bluebird. Nanti kita akan mendengar transformasi apa saja yang telah dan akan dilakukan Bluebird dan bagaimana teknologi cloud bisa membantu transformasi tersebut. Narasumber kami yang kedua adalah Mas Bimo Wikan Hantoro. Beliau adalah Digital Transformation Leadership dari PT Pegadaian. Mas Bimo ini juga memiliki karir impresif di mancanegara, pernah di perusahaan navigasi TomTom, perusahaan konsultasi Accenture di Belanda, dan juga banyak membantu perusahaan di seluruh dunia dalam menyusun strategi transformasi digital. Mungkin mirip cerita seperti Mas Paul, tahun 2018 Mas Bimo pulang ke Indonesia dengan mimpi menyumbangkan ilmu dan pengalamannya untuk memajukan negeri ini. Itulah juga kenapa Mas Bimo memilih mengabdi di Pegadaian, perusahaan milik negara yang mungkin bagi banyak orang kayaknya oldies banget di perusahaan, tapi jika Anda perhatikan, Pegadaian saat ini memiliki produk-produk digital yang inovatif, mulai dari gadai online, tabungan emas, sampai nanti digital lending. Nah, Mas Bimo akan cerita banyak soal transformasi digital Pegadaian ini dan bagaimana teknologi cloud menjadi salah satu kunci suksesnya. Nanti kami juga akan mengundang dari IBM, mulai dari Mas Aditya Halim, partner channel dari IBM Indonesia, kemudian juga Mas Hairul Habib, developer advocate IBM Indonesia. Dari Mas Adit dan Mas Habib ini kami akan menggali pengalaman IBM dalam membantu perusahaan dalam journey to cloud. Nanti juga akan ada Mas Andi Sama, Chief Information Officer Sinergi Wahana Gemilang, yang dapat memberikan pandangan lebih teknis tentang teknologi cloud. Jadi Mas Andi ini saya kenal udah lama, sangat techy orangnya, bisa ngomong apa aja soal teknis, berjam-jam, berhari-hari bisa diladenin sama Mas Andi. Jadi kalau ada pertanyaan lebih teknis terkait teknologi cloud, digital resilience maupun transformasi digital, silakan nanti ajukan pertanyaan ke Mas Andi sama ini. Itu 5 narasumber yang telah bersiap untuk berdiskusi dengan saya di webinar kali ini. Pada narasumber saya ucapkan selamat pagi dan silakan mengaktifkan kamera dan speakernya. Selamat pagi, Mas Adit. Selamat pagi semuanya, Mas Andi, Mas Bimo, dan Mas Habib, dan juga Mas Paul. Terima kasih telah bersedia untuk menjadi panelis di acara Info Komputer. Kami tahu semua pada sibuk, semua sedang memacu diri untuk melakukan hal yang terbaik di era penuh ketidakpastian kali ini, dan sekali lagi saya terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk ikut ke acara kali ini. Mungkin untuk pertama kami akan mengundang Mas Habib untuk sharing tentang peranan cloud dalam mempercepat transformasi digital. Silakan Mas Habib, dibuka dengan presentasi Mas Habib. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ya. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Hairul Habib, saya developer advokat dari IBM. Jadi walaupun saya ada embel-embel developernya di sini, mungkin kita nanti akan coba membahas tentang cloud sama digital transformation yang less technical istilahnya. Oke, jadi kita mulai. Pertama adalah bagaimana sekarang kondisi cloud dan adopsinya di tahun 2020 sampai mungkin 2023, 2025 gitu. Saat ini ada lebih dari 500 juta aplikasi
yang diprediksi akan dibuat di tahun 2018 dan 2023. Artinya akan banyak ada ledakan aplikasi di sini. Jadi semakin banyak aplikasi yang dibuat. Jadi bisa dibayangkan satu perusahaan akan mempunyai lebih dari beberapa aplikasi sekaligus, dan itu merupakan rapid explosive deployment of applications. Lalu menurut survei yang sama, ada kurang lebih dari 90% inovasi bisnis itu di-create menggunakan public cloud service. Dan ada 75% adopsi multi-cloud atau hybrid di mid-size organizations di tahun 2021. Artinya adopsi multi-cloud atau hybrid ini memang mendominasi dari situ. Dan mungkin sekitar pada tahun 2023 diprediksi pembelanjaan untuk ICT akan tumbuh sekitar 50%. Dari sekarang yang sekitar 30%-an, seperti itu. Jadi akan ada pembelanjaan ICT untuk kebutuhan digital transformations. Dari situ kita bisa lihat di sini bahwa pada 80%, sekitar 80% perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi cloud atau public cloud, itu hanya 20% yang mungkin sudah melakukan optimasi atau udah mencapai potensial dari aplikasi yang di-deploy di cloud. Jadi 20% itu angka yang cukup sedikit, sehingga kita masih ada PR sekitar 80% yang kita harus dikeluarkan atau di harness gitu kan. Bagaimana dia bisa, aplikasi itu bisa, keuntungan yang didapat ketika aplikasi itu berada di cloud. Terus penyebabnya apa yang ada menjadi halangan dari 80% lebih aplikasi itu yang nggak bisa optimal di cloud. Yang pertama adalah mungkin aplikasi-aplikasi itu mereka belum mau untuk memindahkan aplikasi-aplikasi kritikal ke dalam cloud, karena mungkin beberapa alasan, misalkan kita belum familiar atau kita mungkin belum punya resource atau talent yang cukup mumpuni untuk memindahkan aplikasi-aplikasi kritikal itu di cloud. Jadi sehingga yang ada di cloud itu aplikasi yang mungkin less critical atau aplikasi-aplikasi yang beresiko rendah jika terjadi kegagalan di cloud gitu. Dan juga mungkin mereka ada sedikit misunderstanding antara bagaimana cara menakar antara aplikasi yang akan dimigrasi ke cloud dengan keuntungan bisnisnya gitu kan, dengan value of business dari situ. Dan mungkin juga mereka kurang percaya adanya ada partner atau sistem yang bagus, yang cukup relevan atau capable untuk memindahkan semua aplikasi-aplikasinya itu 100% ke cloud gitu. Terlepas dari itu, mungkin ada juga terkait sama dengan regulatory atau compliance. Beberapa aplikasi, beberapa domain mungkin diatur sedemikian ketat sehingga mereka mewajibkan adanya, misalkan data-datanya harus di dalam negeri atau data-data itu harus di Indonesia, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah kenapa mereka belum bisa mengharness 100% dari potensial cloud yang ada, karena kemungkinan aplikasi saat ini atau sistem mereka saat ini itu masih berupa silo-silo. Jadi bukan berupa satu kesatuan data yang kita bisa combine, kita bisa integrate, dan kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan analisa. Seperti itu. Oke, dan di sini bagaimana sih sebenarnya cloud dan digital transformasi itu saling bersinergi gitu kan, saling bisa melakukan ketergantungan antara cloud dan digital transformasi. Yang pertama adalah kita tahu sendiri kalau di cloud itu kita punya beberapa karakteristik basic dari cloud, yaitu on demand, artinya kita kapanpun kita akan bisa melakukan provisioning atau kita akan bisa melakukan pengadaan infrastruktur di sana. Dan kita juga bisa start small, artinya dengan
dengan resource yang kecil, kita udah bisa mulai untuk melakukan sesuatu, melakukan digital transformasi itu sendiri. Dan kita juga punya resource pooling, artinya semua tanggung jawab infrastruktur, semua manajemen infrastruktur akan dibebankan kepada cloud provider. Jadi kita, practically kita punya lower TCO untuk ini, dan juga faster provisioning juga. Lalu di cloud itu adalah yang utama adalah dia bersifat elastik, artinya adanya spike atau adanya lonjakan penggunaan akibat dari aplikasi yang tadi yang sekarang mungkin semua sudah terhubung dengan internet, semua sudah terhubung dengan mobile, itu artinya spike akan sangat biasa terjadi di sini. Jadi penggunaan cloud di sini akan bisa menghindarkan adanya kekurangan resource pada saat ada spike-spike tertentu gitu. Jadi akan meningkatkan service dan customer experience juga akan semakin bagus. Dan di sini juga sebetulnya transformasi itu ada beberapa yang sebagai driver, sebagai kenapa perusahaan atau organisasi itu butuh untuk melakukan digital transformasi. Yaitu pertama adalah dia ingin meningkatkan customer experience dan customer ekspektasi. Lalu dia juga utamanya adalah untuk melakukan inovasi, karena beberapa cloud di sini kita sudah bisa udah ada embed modul untuk misalkan AI atau blockchain seperti itu kan. Nah, terus dari situ ketika semua aplikasi sudah matang, semua udah di-deploy secara cepat, maka kita bisa menikmati data-data yang masuk dari situ, dan dari data itu kita bisa create insight untuk memberikan value lebih kepada company kita gitu. Dan yang terakhir adalah bisnis transformasi itu sendiri. Yang itu biasanya bisnis transformasi itu sendiri akan menjadi driver utama untuk digital transformasi. Ya mungkin seperti saat ini, saat COVID-19, banyak bisnis-bisnis yang mungkin memutar otak bagaimana dia supaya tetap survive. Jadi dia sedikit melakukan pivot bisnis transformasi, dan itu dibantu oleh rapid dan fast deployment dengan cepat di public cloud, seperti itu. Nah, cloud sendiri juga, cloud yang bagus adalah menawarkan beberapa fleksibel untuk pilihan deployment-nya. Jadi kalau kita secara umum mengatakan bahwa cloud itu adalah infrastruktur yang fleksibel, maka kita akan bisa melihat ada beberapa pilihan dari deployment di public cloud itu sendiri, mulai dari bare metal sampai virtual server atau container mungkin yang kita sering dengar, yaitu Kubernetes seperti itu kan. Dan kita juga punya beberapa platform as service juga untuk aplikasi-aplikasi yang ingin diintegrasikan secara cepat tanpa harus melakukan scratch deployment dari awal. Dan kita juga ada serverless untuk developer atau organisasi yang tidak terlalu mau memusingkan adanya infrastruktur pada saat dia melakukan deployment aplikasi. Jadi serverless ini cukup hanya code saja. Jadi kita bisa punya fleksibilitas dalam digital transformasi itu, di mana kita akan start. Karena kuncinya adalah kita harus start lebih awal dan start secara cepat. Seperti itu sih. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui ketika kita akan melakukan digital transformasi, kita harus memerlukan analisa atau melakukan riset untuk cloud seperti apa yang cocok untuk kita tempel sebagai enabler-nya kan. Di sini ada 5 prinsipal sebenarnya dari cloud itu yang cukup bagus menurut pandangan kita, yaitu cloud itu harus bisa mengadopsi hybrid cloud. Karena di sini ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh public cloud, tapi ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh public cloud dan dapat diseimbangkan dengan private cloud itu sendiri gitu. Jadi public cloud yang baik adalah public cloud yang bisa secara seamless dia mengkoneksikan antara public cloud dengan private cloud dari suatu perusahaan. Dan itu juga akan masuk ke kategori nomor 2, yaitu bahwa cloud itu bukan single entitas. Jadi kebanyakan 75% tadi menurut survei itu mereka sudah melakukan implementasi yaitu hybrid atau multi cloud. Jadi multi cloud sendiri ini kita punya beberapa entitas cloud, beberapa cloud provider yang kita bisa manage, dan memang dari masing-masing cloud itu akan punya beberapa kelebihan dan kekurangan.
Dan cloud provider yang baik akan bisa menyatukan itu semua. Jadi dia akan bisa tetap bersinergi dengan cloud-cloud yang lain juga. Dan yang ketiga adalah, karena kita sekarang berada di dunia di mana open source adalah suatu simbol dari kecepatan, dari fleksibilitas, gitu kan, secara development, secara deployment, secara bisnis juga, mungkin beberapa pilihannya, dan ini juga memungkinkan kita untuk memindahkan aplikasi kita dari satu cloud ke cloud yang lain, karena di open ini kita punya prinsip bahwa teknologi kita adalah non-vendor lock-in, seperti itu. Dan yang keempat, dua dari terakhir adalah secure. Tentunya cloud di sini adalah, mungkin security ini adalah hal yang paling jadi concern bagi organisasi-organisasi yang akan melangkah ke cloud, karena mereka cukup khawatir datanya ini aman, atau ya cukup bagaimana data mereka bisa aman dan tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh cloud provider itu sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir adalah manajemen, karena ini adalah di cloud, jadi kita harus punya satu single pane of glass, satu kesamaan untuk mensupport semua logging, dashboard, manajemen. Jadi semuanya akan terasa seperti kita ada di satu entitas yang sama, walaupun kita misalkan punya beberapa cloud. Dan ini nanti akan kita bahas. Dan cloud sekarang ini kita sudah, untuk cloud sendiri, mungkin 5 tahun lalu kita masih menganggap bahwa cloud itu adalah suatu infrastructure yang atau another computer person, ya gitu kan. Jadi ini adalah cuman sebuah infrastruktur yang mungkin di-automate. Tapi saat ini kita melihat bahwa beberapa organisasi sudah menganggap cloud ini adalah sebagai enabler untuk inovasinya. Jadi bukan cuma sekedar infrastruktur, tapi bagaimana dia bisa melakukan pivot atau melakukan transformasi organisasinya untuk bisa jadi inovator atau disruptor bahkan dengan adanya cloud ini. Jadi it's beyond the infrastructure. Oke. Dan kita masuk. Jadi apa yang bisa ditawarkan IBM dengan tadi gitu? Maaf menjelas 1 menit lagi, Mas. Oke. Dengan adanya tadi adalah IBM kita punya open innovation, dan kita punya Kubernetes, kita punya OpenShift yang udah enterprise grade juga di situ. Terus kita punya security yang bagus, dan kita juga nomor 1 VMware CISO partner, VMware NSX Basis partner juga. Lebih dari 2.000 klien kita udah ada di VMware, jadi kita memang enterprise grade di IBM di situ. Dan kita ini adalah satu gambaran bahwa kita punya complete solutions buat cloud sebagai enabler untuk digital transformation di organisasi-organisasi yang akan menjalankan digital transformasi itu. Nah, jadi kita set mindset kita set proses kita adakan resource, dan kita set goal dengan bantuan IBM Cloud, maka ini akan kita memenuhi 100% potensial yang bisa kita harness dari public cloud itu sendiri. Oke, jadi ya kesimpulannya adalah cloud adoption ini sekarang udah growing massively, dan ini udah merupakan integral part, karena kita bisa start small, start fast, sama langsung gain value dari transformation itu. Dan penting untuk memilih cloud yang tepat untuk bisa mencapai potensial dari public cloud itu sendiri, gitu sih. Dan cloud itu udah di atas infrastruktur, jadi kita sudah bicara tentang inovasi dan disruptions di dalam cloud itu sendiri. Jadi sekian dari saya mungkin. Terima kasih Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Habib atas sharingnya. Dan menarik sebenarnya yang Mas Habib bahas, karena Info Komputer telah membahas cloud computing mungkin 10-15 tahun yang lalu ya, dari sejak awal teknologi ini muncul. Tapi kami juga menyaksikan bahwa bagaimana perubahan arti dari cloud computing. Dulu kan kita cuma ya udah supaya kita nggak ngurusin data center sendiri, kita oper keluar. Sekarang bahwa justru ketika kita pakai cloud, kita bisa pakai tools di sana, kita bisa kolaborasi segala macam. Akhirnya malah menjadi semacam bagian sentral dari infrastruktur, nggak cuma
nggak cuma infrastruktur, tapi juga bagian vital dari sebuah inovasi maupun transformasi yang digital dilakukan. Terima kasih Mas Habib atas sharing yang menarik.